Bagaimana kabarnya? Baik ya. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada yang belum datang, ada yang bisa masuk. Oh ya, terima ya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada materi ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa di persilakan. Baik, selesai. Tadi udah ada yang sarapan belum? Ya, Pakai apa sarapannya? nasi pakai Pakai nasi? kurma. Pakai kurma? Oh, enak ya? Ya, karena di pertemuan kemarin kan kita sudah membahas tentang perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. Sekarang kita akan membahas tentang kumpulan ekosistem. Sebelum itu, Bapak akan menggunakan media ya untuk pembelajaran pada hari ini. Kita dulu ya, tutup dulu pintunya. Soalnya silau. Baik, kalian sudah pernah mendengar tentang ekosistem atau belum sebelumnya? Ada yang tahu ekosistem itu apa? Nggak belajar? Tidur? Atau game? Ya, jadi kita hari ini akan belajar tentang itu ya, ekosistem. Nah, ekosistem adalah suatu sistem timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan hidupnya. Yang disebut makhluk hidup itu diantaranya yaitu manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme lainnya. Itu disebut sebagai biotik. Dan untuk yang lingkungannya yaitu seperti cahaya matahari, udara, mineral, dan lain sebagainya. Yang biasanya itu disebut dengan biotik. Jadi ekosistem ini memiliki saling berkebutuhan atau saling kesinambungan antara lingkungan dengan makhluk hidup di dalamnya. Ekosistem ini memiliki dua jenis, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Jadi ada alami dan buatan. Ada yang udah tahu apa itu ekosistem alami? Buatan Allah ya. Nah, kalau yang buatan?
campur manusia, yaitu ekosistem yang dibuat oleh Sang Pencipta kita. Ekosistem alam ini ada dua jenis, yaitu ada air dan ada darat. Seperti di sini ya, ada berada contohnya ya. Ada ekosistem air tawar. Di ekosistem air tawar biasanya ekosistem ini seperti danau, kolam, dan sungai. Ekosistem alami ini biasanya sering kita jumpai di sekitar hutan-hutan. Pada rumah kalian ada nggak kira-kira sungai atau danau? Sungai ya. Kemudian di situ ada ekosistem darat. Ekosistem darat itu yang kita pelajari pada pagi hari ini, yaitu hutan-hujan tropis, padang rumput, gunung, tundra, dan taiga. Ada yang sudah tahu istilah itu semuanya? Tundra itu kayak sebangsa apa ya? Ekosistem darat itu bukan di daerah iklim yang sangat tinggi itu, sangat dingin. Iya, seperti itu. Mari kita bahas satu persatu, yaitu dari ekosistem hujan tropis. Nah, di sini ekosistem hutan tropis yaitu salah satu ekosistem paling kaya dan kompleks di dunia. Karena ekosistem ini ditemukan di wilayah tropis yang memiliki curah hujan tinggi sepanjang tahun, seperti di daerah sekitar Agares, Khatulistiwa, termasuk Indonesia, yaitu di bagian Amazon di Amerika Serikat dan Kongo di Afrika. Ekosistem hujan tropis ini memiliki ciri-ciri khusus. Di antaranya yaitu memiliki curah hujan tinggi, suhu stabil, dan keanekaragaman hayati yang tinggi. Pada ekosistem hujan tropis ini ada juga flora dan faunanya di sana. Floranya yaitu banyak sekali ditemukan pohon anggrek, pohon mahoni, rotan, dan palem. Dan jenis-jenis faunanya diantaranya yaitu rambutan, harimau, burung cendrawasih, katak, pohon, dan masih banyak lagi. Jadi di ekosistem darat hutan hujan tropis ini itu adalah ekosistem yang paling kaya akan flora fauna, akan keanekaragaman hayati, kanopi, tanah yang subur. Jadi pada kali ini kita akan melihat seberapa atau sebanding berapa kita akan tahu bagaimana ekosistem yang akan kita pelajari pada hari ini itu lebih baik atau lebih kaya yang mana. Yang kedua yaitu ada ekosistem rumput, padang rumput. Ekosistem padang rumput adalah ekosistem alami yang didominasi oleh tumbuhan dan sedikit atau hampir tidak memiliki pohon besar. Jadi di daerah padang rumput ini itu pohon-pohonnya itu kecil-kecil, tidak ada yang besar. Dan di padang rumput itu suhunya itu sangat panas sehingga tumbuh-tumbuhan itu pada kering. Oleh karena itu tumbuhan di sana itu tidak banyak, cuma paling banyak itu kalau nggak salah itu pohon anggrek atau pohon apa itu yang kuning-kuning itu, ya kaktus. Selanjutnya yaitu ada ekosistem gunung.
kondisi lingkungan ekstrim, gunung tetap jadi rumah bagi berbagai bentuk kehidupan yang telah beradaptasi secara unik. Jadi di ekosistem gunung ini itu di sana itu hampir sama dengan ekosistem pada rumput, yaitu memiliki curah hujan yang sangat rendah. Suhu di sana itu sangat panas pada siang hari dan sangat dingin apabila itu di malam hari. Di ekosistem gunung ini tumbuh-tumbuhan ini akan kering dan tidak terlalu subur. Pada ekosistem ini hewan-hewan nocturnal aktif di malam hari untuk menghindari panas, karena jika di siang hari hewan-hewan tersebut akan tidak kuat tahan panasnya cahaya. Pada ekosistem gunung, tanah di sana itu bersifat tandus atau berpasir, berbatu, atau miskin bahan organik, jadi sulit untuk subur. Yang selanjutnya yaitu ekosistem tundra. Ekosistem tundra adalah salah satu jenis ekosistem darat yang khas ditemukan di daerah dengan iklim sangat dingin, seperti wilayah Afrika Utara atau Kutub Utara dan pegunungan tinggi. Ciri-ciri ekosistem tundra yaitu suhu sangat rendah sepanjang tahun, terutama di musim dingin. Musim tanah sangat pendek, hanya berlangsung sekitar 6-10 minggu. Tanah beku di lapisan tanah atas. Curah hujan juga rendah, sama dengan ekosistem gunung. Jadi tundra ini tidak ada pohon yang besar. Di sana itu juga memiliki pohon yang kecil-kecil. Dan pohon-pohonnya itu biasanya nggak begitu subur. Karena apa? Karena tanah di sana itu sangat kering sekali, yang lapisan atasnya itu. Jadi kalau orang-orang di sana itu tidak banyak yang sebagai petani ya, tidak sama yang di sini. Biasanya itu kalau di sana itu banyaknya itu orang kayak apa istilahnya main hewan lah. Nah, yang terakhir yaitu ada ekosistem taiga. Ekosistem taiga adalah salah satu dari bioma utama di bumi yang juga dikenal sebagai hutan borea atau hutan konifer. Biarkan merupakan ekosistem yang mendominasi wilayah utara dunia, terutama di belahan bumi seperti Kanada, Alaska, Skandinavia, Rusia bagian utara. Ekosistem taiga memiliki ciri-ciri seperti iklim dingin. Nah, pada iklim dingin, musim dingin panjang dan sangat dingin, sedangkan musim panas pendek dan sejuk. Jenis pohon didominasi oleh pohon konifer seperti cemara, pinus, dan spesiur yang berdaun jarum. Jadi di taiga itu tumbuhan itu cuma ada cemara, pinus, spesiur, dan berdaun jarum. Kalau kondisi tanahnya di sana itu tanahnya asam, miskin nutrisi, dan sering membeku. Keanekaragaman hayati yang sangat rendah, tidak sebanyak hujan tropis. Jadi kalau tanahnya dibandingkan dengan hutan-hujan tropis, yaitu masih subur hutan-hujan tropis dibandingkan dengan taiga. Karena di taiga ini tanahnya itu sangat rendah nutrisi. Sampai sini ada yang bertanya? Kalau di tundra itu hewan yang bisa itu hewan apa? Di tundra. Kalau di tundra itu hewan yang bisa itu seperti ya cicak bisa. Terus
apa itu serigala juga bisa. Nah, itu yang kita yang mempunyai bulu yang tebal-tebal itu. Kemudian yang kedua yaitu ekosistem buatan. Ekosistem buatan ini banyak kita jumpai di sini, seperti sawah, seperti akuarium. Ada yang punya akuarium? Ada, ya. Terus kebun, kolam ikan, ya. Jadi ekosistem buatan ini dibuat dan dikelola oleh manusia untuk tujuan tertentu. Kalau sawah kan biasanya untuk menanam padi ya, misalnya menanam padi, singkong, terus masih banyak lagi lah. Utamakan untuk makanan. Terus ada yang bertanya? Sampai sini? Kalau enggak, Bapak akan lanjutkan ke penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Lanjut ya. Selanjutnya yaitu ada penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Jadi hewan itu memiliki 3 jenis makanan. Di antaranya yaitu ada herbivora. Ada yang tidak tahu herbivora itu istilahnya apa? Ya, benar sekali. Herbivora yaitu hewan-hewan pemakan tumbuhan. Kalau kita lihat dari kondisi kita ya, maksudnya di alam kita itu banyak sekali yang menernak atau menjadi peternak hewan-hewan herbivora. Seperti sapi, kambing, kelinci, kuda, ya. Kalau zebra itu jarang sekali ya. Ya, hewan herbivora ini memiliki gigi yang gigi geraham yang digunakan untuk mengunyah dan melumatkan makanan yang berupa tumbuhan. Jadi hewan herbivora ini sangat cenderung giginya itu geraham semua agar bisa mengunyah dengan baik. Di sini ada yang udah pernah merumput atau belum? Merumputnya apa? Rumput. Dia untuk apa? Untuk makan apa? Pulang sekolah Pak itu. Bapak juga tadi sebelum mengajar di sini udah pulang merumput ya. Tadi terkena gas kumbing. Oh enggak, itu Bapak pakai menganar. Ya, selanjutnya ada hewan karnivora. Hewan karnivora adalah hewan-hewan pemakan daging. Hewan ini digolongkan menjadikan hewan lainnya sebagai makanannya. Jadi hewan makan hewan. Dalam rantai makanan, hewan karnivora punya bertindak sebagai predator atau pemangsa. Ciri khusus dari hewan karnivora adalah giginya berbentuk taring. Jadi kuat giginya itu. Fungsi gigi taring itu untuk merobek-robek daging itu. Contoh hewan karnivora yang dapat ditemukan di sekitar lingkungan, misalnya seperti anjing, macan, singa, serigala, buaya, dan lainnya. Jadi kalau di sini itu kalau hewan karnivora nggak ada, jarang maksudnya. Yang ada itu ular itu ya. Ular itu banyak. Terus biawak. Kalau saya rumput itu banyak sekali ular. Iya, kucing ya. Yang ketiga ada hewan omnivora. Hewan omnivora yaitu hewan yang memakan daging dan tumbuhan, alias memakan segalanya. Manusia juga termasuk omnivora ya, tetapi omnivora sejati.
Selain manusia, monyet itu lebih luak dan bekantan, juga termasuk contoh hewan omnivora. Apa? Oh iya, ayam juga. Ya mungkin itu materi yang Bapak sampaikan. Terus nanti ada ya ini dikerjakan BPR. BPR Pak. Ya. Ya kalau ini kalau di rumah nggak pakai KB aja. Iya Pak. Ya mungkin itu Bapak cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas waktunya anak. Jangan lupa nanti kalau sampai di rumah belajar dan dikerjakan karya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.